Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Alia Rohda dari kelas Kansa 12B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi Sejarah Indonesia bab 3 tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Indonesia masa Orde Baru. Yang pertama, kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Berlangsungnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali sejak terjadinya G30 SPKI. G30 SPKI ini berhasil diatasi oleh Soeharto. Pada 27 Maret tahun 1968, Soeharto dilantik sebagai presiden dengan tugas utama untuk menyelenggarakan pemilu, sehingga Soeharto menamakan masa tersebut dengan masa Orde Baru. Presiden Soeharto telah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, sehingga para masyarakat dapat menjadi jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Ciri-ciri penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. Yang kedua, pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, semua aturan dasar harus dilandasi oleh pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, penghargaan terhadap hak asasi manusia serta adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Kemudian selanjutnya ada kebijakan politik. Yang pertama, pembubaran PKI. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan. Yang keempat, peran ganda atau dui fungsi ABRI. Yang kelima, ada P4. Dan yang terakhir, ada penataan politik luar negeri Indonesia. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang. Yang pertama, gerakan reformasi. Gerakan reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan, baik krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan yang mulai melanda Indonesia di awal tahun 90-an merupakan bukti kesalahan fatal pemerintahan Orde Baru. Kemudian selanjutnya, agenda reformasi. Yang pertama, mengganti Presiden Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, menghapus dui fungsi ABRI. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum. Yang keempat, meletakkan amandemen terhadap UUD 1945. Yang kelima, memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dan yang terakhir, membentuk presiden yang bersih dari KKN. Kemudian selanjutnya berikut presiden-presiden yang pernah menjabat di era reformasi. Yang pertama, B.J. Habibie menjabat pada tahun 21 Mei tahun 1998 sampai 20 Oktober tahun 1999. Pada era pemerintahannya yang sangat singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli dan UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Kemudian selanjutnya Abdurrahman Wahid yang menjabat dari tanggal 20 Oktober tahun 1999 hingga 23 Juli tahun 2003. Wahid kemudian mulai melakukan reformasi. Reformasi tersebut adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Kemudian selanjutnya ada Ibu Megawati Soekarno Putri yang menjabat pada tanggal 23 Juli tahun 2003 hingga 20 Oktober tahun 2004. Presiden Megawati adalah presiden wanita pertama di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahannya adalah pembentukan lembaga negara KPK dan MK. Kedua lembaga negara berperan penting dalam menangani kasus korupsi pejabat negara dan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat pada tanggal 20 Oktober tahun 2004 hingga Oktober 2014. Pada zaman SBY, KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah membongkar berbagai kasus, salah satunya kasus suap Kemenpora Wafid Muharram. atau kasus korupsi Wisma Atlet yang dilakukan oleh Nazarudin.
Kemajuan pemerintahan SBY tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukan, di antaranya adanya BPJS, pendidikan wajib 12 tahun, dan yang terakhir, pembangunan wilayah juga berjalan dengan baik seiring dengan konektivitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang arah perkembangan demokrasi di Indonesia. Di dalam amandemen UUD tahun 1945, ada penegasan bahwa sistem pemerintahan presidensial tetap akan dipertahankan dan diperkuat dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Demikian pula dengan pengisian dalam kabinet yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan yang ketiga, yang terakhir, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Cukup sekian materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.